Adik-adik selamat malam. Selamat malam. Ya enggak takut kita gini, enggak ya? Ya hadiahnya nantilah, biar semangat sedikit. Ya nanti kalau udah dikasih hadiahnya, wah sudah kesini pikiran. Jadi nanti setelah pulang nanti saya di dalam tas. Ya, jadi nanti akan saya berikan. Baik, mari kita lihat firman Tuhan. Kita akan belajar sedikit firman Tuhan hari ini yang saya ambil dari Yohanes 3. Ya, Yohanes 3 ayat yang ke-14 dan 15. Itu aja. Yohanes 3 ayat yang ke-14 dan 15, 2 ayat. Baik, saya akan baca ayat 14, nanti adik-adik baca ayat yang 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Iya. Jadi di sini dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan firman Tuhan ini kepada waktu itu mereka berbicara dengan Nikodemus. Nikodemus itu seorang Farisi, dia seorang ahli. Dia guru agama, ya. Dia orang yang berpengaruh pada zaman itu ketika Yesus datang. Maka di sini Tuhan Yesus banyak berbicara kepada Nikodemus. Salah satunya dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Kalau kalian dalam hidup kalian, siapa yang kalian tinggikan? Diri kita, keluarga kita, atau kecewa, ya. Tapi Tuhan Yesus, ini Yesus sendiri yang berkata. Katanya tadi, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Kita sedikit adik-adik bernostalgia, ya. Waktu itu di mana Musa memimpin bangsa Israel, ya, keluar dari negeri perbudakan, dari tanah Mesir menuju Kanaan, ya. Mereka waktu tiba di Gunung Hor, ya, di sanalah di Bukit Hor, Tuhan suruh Musa untuk membawa Harun ke atas Gunung Hor. Lalu di sana Harun mati. Waktu dilepaskan jubahnya, lalu diberikan kepada anaknya Eliazar, di sanalah Harun mati. Sehingga bangsa itu menangisi Harun 30 hari, bayangkan. 30 hari dia menangisi kematiannya. Setelah mereka 30 hari, mereka berangkat ke melanjutkan perjalanan. Waktu mereka melanjutkan perjalanan, ya, mereka nggak tahan lagi, hati mereka sudah tidak sabar karena dijalani padang gurun, lalu banyak tantangan, lalu mereka selalu cuma makan mana. Lalu dia bilang sama Musa, mereka menentang Allah. Lalu dia bilang mereka marah kepada Allah, mereka menentang Tuhan dan menentang Musa. Sehingga karena mereka bilang, untuk apa Musa engkau bawa kami ke padang gurun ini, kami mati di sini. Udah itu makanan yang kami makan pun ini sudah muak kami, kata. Bayangkan, habis mana aja terus makan mana, udah muak kami. Lalu apa yang terjadi? Tuhan mendatangkan ular tebing.
sehingga dipagutinya semua orang Israel itu. Totok yang mati, banyak yang mati. Ya. Kenapa? Karena mereka menentang Allah, menentang Musa. Tuhan marah. Lalu datang orang Israel, apa katanya lagi? Oh Musa, berdoalah engkau lagi kepada Allah. Itu katanya, takut dia. Lalu apa? Musa berdoa. Lalu Tuhan bilang kepada Musa, buatlah sebuah ular tembaga, ular dari tembaga, lalu taruh dia di atas darah. Nanti siapa yang sudah dipagut ular, lalu dia melihat ular tembaga itu, dia akan sembuh, kata Tuhan. Lalu Musa membuat patung ular tembaga itu. Lalu setelah itu dia angkat dengan galak. Maka orang yang sudah dipatok ular tadi, waktu ditengoknya sembuh dia. Inilah makanya firman Tuhan ini Yesus katakan kepada Nikodemus, katanya tadi, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Nah, jadi waktu itu ular itu patung tembaga tadi dibuat tinggi, sehingga bangsa Israel yang memandang patung ular itu tadi, yang sudah dipatok ular, dia akan sembuh, dia akan sembuh, nggak mati. Nah, seperti itu juga kita adik-adik hari ini di zaman Kristus Yesus, orang yang meninggikan siapa tadi katanya? Anak manusia, ya. Demikian juga anak manusia harus ditinggal. Jadi kalau kita tinggikan anak manusia, siapa anak manusia? Yesus. Maka ayat di bawahnya, ya, kita akan hidup nanti. Makanya dibilangnya supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Makanya siapa yang di dalam hidupnya meninggikan Yesus, dia akan hidup. Sama seperti ketika orang Israel tadi memandang ular tembaga waktu di padang gurun. Walaupun mereka setelah dipaku ular, mereka akan hidup kalau mereka memandang kepada Allah. Kita pun walaupun kita sudah berdosa, ya, kalau kita jatuh ke dalam dosa ataupun kita berdosa, tetapi kalau kita datang kepada Yesus, makanya ayat sebelumnya Yesus katakan kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali supaya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi makanya kalau kita dalam hidup ini kita tinggikan Yesus, pasti kita akan beroleh hidup. Karena Yesus sendiri katanya yang mengatakan ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup. Berarti mereka letih, ya. Mereka mungkin lesu, makan pun makanan mana aja, ya. Lalu yang dilihat padang gurun, ya. Makanya mereka nggak bisa lagi apa kayak tadi menahan. Kalau kalian kayak mana? Kalau kita di sini adik-adik kalau mengalami tekanan, penderitaan, macam mana? Bisakah kita masih menahan hati kita? Gimana? Pengalaman kita gimana? Kalau tekanan, kemana kalian lari? Masih bisa menahan hati? Pernah kalian mengalami itu? Laura pernah? Tekanan dengan pernah, ya? Masih bisa menahan hati atau keluar deh? Kadang-kadang bisa ditahan, kadang-kadang tidak. Bangsa Israel ini tadi nggak tahan lagi, mereka apa katanya tadi? Tidak bisa lagi menahan hati. Akhirnya apa? Ia bersungut-sungut. Baru mengapa kata itu? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini, Musa? Kata Musa. Bayangkan. Sebab apa katanya? Di sini tidak ada roti dan tidak ada air dan tidak ada makanan
Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Kalau itu aja makanan, coba bayangkan. So, kalau kita di pihak orang Israel ini kayak mana gitu? Muak, katanya sampai Alkitab mencatat muak dia. Kalau kalian makan sayur daun ubi aja muak enggak? Kayak mana? Saya ingat dulu waktu kecil, ibu saya sering masak daun ubi karena susah. Lalu saya bilang, lah belum ada. Nah, bisa jadi, saya pun. Tapi ngeri kalau melawan Tuhan ini. Karena sebenarnya bangsa Israel ini sudah melihat banyak perbuatan Tuhan. Mulai dari Mesir, 10 tulang. Ya, baru banyaklah sampai laut Tiberau itu pun terbelah. Tapi mereka memang begitu aja. Jadi gambaran orang Israel ini kadang-kadang mirip dengan umat Allah di zaman ini. Mirip. Gimana kira-kira? Nggak mirip kah kita dengan orang Israel ini? Mirip ya? Entah lebih parah. Jangan lagi datang ular teduh. Jadi kalau adik-adik lihat, saya waktu membaca ini, hari ini nggak disuruh Tuhan ular teduh, virus kecil, corona. Ya, corona itu bisa membuat orang mati. Bayangkan, dulu bulan waktu hari itu musim itu mati. Bayangkan, mati, betul-betul mati. Lalu, ampun, kata orang Israel tadi, usaha berdoa lagi lah. Berdoalah untuk Allahmu itu. Lalu usaha berdoa. Lalu apa bilang Tuhan? Buat patung ular teduh tadi. Lalu angkat tinggi. Siapa nanti yang nengok ke ular itu? Dia kan udah pun dipatok, toh. Hidup. Kita pun gitu adik-adik hari ini. Udah pun kita hidup dalam dosa. Kita kan dosa keturunan Adam dan Hawa. Kita kan sudah seperti ular yang sudah memabuk orang Israel tadi. Tapi ketika mereka memandang patung tembaga tadi yang disuruh Tuhan dibuat besar, mereka akan hidup. Kita pun begitu. Kalau kita datang kepada Kristus, sekalipun kita sudah berdosa, ya, sekalipun kita sudah najis, sudah hina, baik dari keturunan penyembah berhala, semuanya, kalau kita datang kepada Tuhan, kita meninggikan Tuhan dalam hidup kita, meninggikan Yesus, kita bertobat, lalu meninggikan Yesus dalam hidup kita, kita akan hidup. Dia, siapa yang kamu tinggikan di dunia ini? Ada? Siapa? Idola siapa? Kalau dari dulu nggak ada, cuman saudara dari mama ada. Hah? Saudara dari mama. Saudara dari mama. Kenapa kamu tinggikan dia? Karena mereka itu sayang sama dia, bukan karena ada maunya, tapi dia tulus gitu. Jadi makanya dia idolakan, dia sayang sama orang itu, dia tinggi orang itu. Kalau orang bilang sama dia lebih mirip saudara mama daripada saudara bapak gitu. Itu yang makanya dia sayang sama saudara itu. Ya. Tuhan Yesus apa nggak lebih sayang sama dia? Iya kan, untuk dunia ini. Oh, di dunia inilah harus kita tinggikan Tuhan Yesus. Iya, jadi di mana nanti kita tinggikan? Gak mungkin di surga. Ya di surga pun nanti kita tinggikan. Ya, tapi di dunia ini, ya. Karena Tuhan Yesus pernah bilang, barang siapa mengasihi apa katanya? Ayah, ibunya, anaknya, laki-laki, perempuan lebih daripada aku, apa kata Tuhan Yesus? Dia tidak layak. Begitu. Jadi Tuhan Yesus, makanya sama seperti apa tadi? Musa meninggikan ular di padang gurun. Artinya apa? Orang Israel itu harus tetap melihat patung tembaga itu yang dibuat oleh Musa oleh perintah Tuhan, sehingga orang itu kalaupun dipagut ular,
dia hidup. Kita pun gitu. Di dunia ini Yesus harus kita tinggikan supaya kita hidup. Kalau enggak nanti kita mati. Ya. Berarti itu harus dimengerti ya. Ya kalau orang ada yang kamu idolakan orang, teman. Siapa kamu dulu? Gak apa-apa jujur aja. Coba selama ini siapa yang kamu idolakan? Oh nggak ada. Gus, kamu nggak ada. Entah. Belum gimana? Siapa yang kamu? Apa namanya? Kamu idolakan. Bintang film pun boleh. Ada juga. Oh nggak ada juga. Tere? Tere siapa yang idolakan? Nggak pernah, tapi itu pikirannya. Nggak pernah. Jadi nggak ada kayak gitu. Oh iya. Cowok nggak? Enggak juga. Tak cowok. Sakit hati. Sakit hati atau? Hah? Sakit hati. Hah? Sakit hati kalau mendolakan cowok sakit hati. Oh iya bagus. Ya. Ya. Makanya idolakan Tuhan Yesus, ya, tinggikan dia. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, dia pasti menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sebenarnya adik-adik, kalau kita tinggikan Yesus, dia menarik semua orang. Kenapa orang gak tertarik sama kekristenan zaman ini? Karena gak ditinggikan lagi Yesus. Yang ditinggikan apa? Diri. Kedua, gereja, ya, dan sebagainya banyak lagi. Kalau suka gimana? Siapa pernah kamu idolakan? Kamu tinggi? Oh, nggak ada tentang film. Ya. Yang pernah kamu ingat di hidupmu yang kamu senangi? Seseorang. Iya, seorang. Kalau yang orang kalau yang di dunia gitu abang sama mama. Oh, ada. Cuma jadi motivasi aja. Oh, motivasi. Tapi ingat Tuhan Yesus harus nomor 1 ya. Ya nggak apa-apa. Makanya, ya ada yang kehilangan saudara. Ada orang juga. Siapa? Dia perempuan yang Adi dong. Adi, apa itu Adi? Ayah ibu. Tapi cowoknya. Lalu saya tanya lagi laki-laki, kau gimana? Siapa yang kamu idolakan? Ida Pak. Itu. Apa itu Ida? Ibu dan ayah. Ya, jadi mereka seperti itu ya. Tapi ya Yesus karena katanya tadi, setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus tadi, beroleh hidup yang kekal. Kita nanti beroleh hidup yang kekal. Mau hidup yang kekal? Di sini nggak ada yang mau hidup kekal. Makanya kami, saya, Kak Ria, mengantar yang memberitakan Injil karena pengen hidup yang kekal. Kita mau hidup di surga. Kita tidak mau jumpa di dunia ini aja. Nanti setelah mati, kita nanti jumpa di surga. Makanya ikut Yesus. Kalau kita mengikut orang yang memberi berkat sama kita, maka kita tidak akan pernah kekurangan berkat. Di dalam Tuhan Yesus ada pengampunan dosa. Di dalam Tuhan Yesus kami bisa lepas dari kuasa. Karena Engkaulah Tuhan, jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Engkau ke surga kalau tanpa Tuhan. Kami bersyukur karena kami sudah mengenal Tuhan. Biarlah kami dalam hidup kami Tuhan, lewat firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya kami meninggikan Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang menjadi pekerjaan kami,
apapun yang kami lakukan dalam di dunia ini, supaya kami meninggikan. Terima kasih Bapa, berkatilah kami, berkatilah pertemuan kami ini, supaya lewat firman ini sungguh-sungguh kami, firman-Mu ini berbicara, supaya kami tidak meninggikan semua alam ciptaan, supaya kami hanya meninggikan Tuhan kami Yesus di dalam hidup. Terpujilah Kau Tuhan, dalam nama Yesus kami. Amin. Ini dulu. Kenapa? Waktu dulu beberapa kan? Oh iya, enggak dibaca ya? Enggak dibaca kayaknya. Suka baca kan Bu baca. Suruh dibagi berkat enggak ada yang mau. Oh enggak, bukan itu. Ya, mungkin masih malu-malu. Pas ini nih, pas orang ini Bang, jadi satu-satu dulu buku ini. Ini Tere belum. Ini iya. Si Dea dapat kasih anugerah, kemarin dia nggak ikut ya. Berarti dia dapat juga ya Bang? Ya dapat lah. Jadi yang sudah kemarin dijanjikan hadiah nggak datang dia, nggak dapat hadiah. Kita pun bisa gitu. Kalau kita udah dijanjikan Tuhan Yesus, udah diundang, yang nggak mau datang kan Tuhan Yesus ngundang juga ke jalan-jalan, lalu akhirnya yang nggak datang dia ke zaman pesta itu kan nggak dapat. Jadi gitu juga kalian hari ini dapat. Ada lagi. Ya. Oh ini pembatas Alkitab. Oh Jonsung hari itu ya. Ini untuk Jonsung. Ya. Ya, jadi ini adik-adik hari ini hadiahnya begini dulu. Nanti mudah-mudahan lebih besar lagi. Kalian pasti mau lebih besar kan? Oh, iyalah. Ini untuk mungkin kita kasih semualah ini. Yang nanti ayat firman Tuhannya ada di situ ya. Apa lagi nih Bang? Ini dia ya. Oke, ini lagi. Di sana ada carilah dahulu kerajaan Allah ya. Di sini juga ada. Nah ini Bang. Dari apa ya? Lain-lain ayatnya ini. Nanti bisa. Oh Johnson juga. Johnson pun nggak mau ketinggalan. Oh ini lagi, ada lagi. Kawan-kawan yang nggak datang. Ini. Minggu depan kan mungkin datang. Ini janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, jadi jangan kendor kerajinannya ya. Ini jangan kendor. Kendor bukan pada masker. Ini dia. Iya. Oke Bang, ini lagi. Iya, dia dapat anugerah ini. Karena dia kemarin nggak datang, tapi dia dapat. Oke.